Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sami'allahu liman da'a wa ila rabbikal muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi yub'atsun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita hari ini adalah satu ayat dari ayat-ayat Allah. Di dalam satu suratnya Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang berjuang membela agama Allah, siapa saja yang berjuang dalam rangka mentaati Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak saja membuka satu kebaikan, tapi bermacam pintu kemuliaan, bermacam pintu kemudahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ikhwanu fiddin rahimakumullah, kenapa umat Islam ketika dia berjuang selalu mengalami kegagalan? Ketika dia berjuang selalu kegagalan, jalan terbentang di hadapan. Apa yang salah? Kata para alim ulama, mungkin di awal perjuangannya dia benar berjuang mencari keridhaan. Di awal kehendak keinginannya dia benar berjuang membela agama Allah. Tapi kemudian setan datang menggoda. Di tengah perjalanan hawa nafsu bergerak, setan berkuasa. Maka yang tadinya ikhlas karena Allah kemudian berubah karena dunia. Inilah diantara penyebab kita selalu gagal di dalam berjuang. Ada orang di awalnya benar-benar ikhlas karena Allah tapi gagal. Ini yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berpuasa benar-benar karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, dan hanya berharap mencari keridhaan dari Allah, kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Tapi Nabi menyatakan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang bisa menahan makan dan minumnya tapi dia tidak mendapatkan kebaikan kecuali karena hanya kelaparan dan dahaga saja. Apa sebab? Karena tujuan awal mungkin mencari keridhaan Allah, tapi di tengah perjalanan setan datang menggoda, hawa nafsu berkehendak lain, sehingga tujuan akhir bukan lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita sering kalah. Kalau di awal surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dirinya dia dibiarkan begitu saja beriman kepada Allah, dia dibiarkan begitu saja ahli tauhid, dia dibiarkan mengatakan ahli ibadah, dia dibiarkan mengatakan ahli siam, tetapi ketika dia siam dia belum diuji oleh Allah. Ketika dia beribadah, ibadahnya belum diuji oleh Allah. Ketika dia berjihad, dia belum diuji jihadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan merasa kita ini telah beriman. Jangan kita merasa kita menjadi orang taat, tetapi kita belum diuji ketaatan kita oleh Allah. Jangan merasa kita mengatakan ahli sedekah, tapi kita belum diuji oleh Allah ketika kita bersedekah. Apakah mencari keridhaan manusia ataukah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika Allah memberikan fitnah
memberikan cobaan, memberikan ujian, memberikan kesengsaraan kepada kita, Allah tidak menyebut apa solusinya di dalam ayat ini. Allah tidak memberitahu kita apa solusinya agar kita keluar dari fitnah ini, agar kita keluar dari musibah ini, agar kita keluar dari bencana ini, agar kita keluar dari penyakit ini. Allah tidak memberitahu kita apa jalannya. Akan tetapi di akhir ayat ini Allah memberitahu kita, kalau kita ingin berhasil keluar dari penyakit COVID-19 ini, kalau kita ingin berhasil di dalam perjuangan kita di dalam hidup ini, kalau kita ingin berhasil di dalam kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan berbagai macam berkah di akhir Ramadan, apa caranya? Bagaimana syaratnya? Allah memberitahu. Apa itu? Walladzina jahadu fina. Seluruh perjuangan itu tidak boleh kecuali karena Allah. Seluruh gerakan kita tidak boleh karena faktor lain, kehendak lain, keinginan lain, kemauan yang lain. Tidak boleh. Kalau kita ingin berhasil dalam perjuangan, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin terhindar dari penyakit COVID-19 ini, haruslah perjuangan Anda benar-benar mencari keridhaan Allah, bukan karena yang lain. Kalau ada penguasa ingin menang dengan cara yang tidak benar, bukan karena Allah, bukan ingin mencari keridhaan Allah, mungkin dia menang sementara, tapi setelah itu akan dihinakan, akan dicela. Kemenangan yang hakiki adalah bila Anda berjuang dalam rangka mencari keridhaan Allah. Bila seluruh gerakan hidup Anda, gerakan-gerakan hati Anda, gerakan anggota tubuh Anda mengimplementasikan bahwa Anda benar-benar berjuang karena Allah, maka saat itulah Allah akan menurunkan pertolongannya dan memberikan kemenangan pada Anda. Tapi sekiranya bukan karena itu, perjuangan kita bukan mencari keridhaan Allah, perjuangan kita bukan mencari keridhaan Allah, perjuangan kita bukan karena Allah, maka yakinlah kita akan kalah di dalam perjuangan kita. Kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Kita akan dikalahkan oleh setan. Karena itu sekali lagi, perjuangan itu akan berhasil sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau hari ini pemerintah kita begitu bingung bagaimana menyelesaikan COVID-19, gampang caranya, kata Allah, berjuanglah karena walladzina jahadu fina. Anda berjuang untuk siapa? Kalau Anda berjuang untuk Allah, tidak mungkin Allah mempersempit logika berpikir Anda. Kalau Anda berjuang untuk Allah, tidak mungkin Anda akan ingkar kepada Allah. Kalau Anda berjuang karena Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkan kita dalam kehinaan. Tidak mungkin Allah membiarkan kita dalam kelemahan. Tidak mungkin Allah membiarkan kita dalam kehancuran. Kita lemah karena kita tidak berjuang karena Allah. Kita sulit mencari jalan keluar karena apa? Kita tidak berjuang karena Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang benar beriman kepada Allah, siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar. Kalau satu penyakit virus 19 saja Anda tidak bisa mencarikan jalan keluar, taatilah Allah. Taatilah Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Kalau pintu-pintu masjid ditutup dengan alasan kita akan terpapar virus ini. Mestinya ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, bukalah pintu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masjid ditutup, rumah siapa lagi yang akan kita tuju? Di rumah siapa lagi yang akan tempat kita mengadu? Kalau Allah sendiri menutup pintunya bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menasihati kita lewat penyakit ini. Dahsyat betul, sehingga saking dahsyatnya dalam pandangan manusia, pintu masjid pun kita tutup. Sementara ulama-ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu, begitu banyak penyakit yang menimpa mereka, tapi tidak ada perintah menutup masjid. Tapi hari ini karena ketakutan kita, ketidakberdayaan kita, yang semestinya dibuka malah kita tutup. Apa itu? Sekali lagi, walladzina jahadu. Berjuanglah mencari keridhaan. Kita tahu
mana jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, mana jalan yang dirahmati oleh Allah, mana jalan yang dimuliakan oleh Allah. Jalanilah jalan ini. Perlu kesabaran, perlu ketawaduan, tidak boleh ada kesombongan, tidak ada kedurhakaan, tapi taatlah kepada Allah. Jalanilah apa yang difirmankan oleh Allah. Maka jangankan satu virus, ribuan virus pun akan dihilangkan oleh Allah. Sekali lagi Allah mengingatkan kita, siapa yang benar-benar menjaga keimanannya, siapa yang benar-benar menjaga ketaatannya kepada Allah, siapa yang menjaga Islamnya, siapa yang menjaga hati nuraninya dari dosa dan maksiat, dia akan diberikan berbagai macam jalan keluar, dibukakan pintu-pintu kemudahan. Itu janji Allah. Tapi kalau kita melakukan dosa, maka itu akan membuat pintu kemudahan itu tertutup, pintu rahmat itu tertutup. Apa kata para alim ulama? Innal maksiata tudda'a ukhtaha. Dosa itu akan memanggil temannya, dosa itu akan memanggil saudaranya. Jadi satu dosa kita lakukan, maka kita akan terbiasa melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau terbiasa melakukan dosa, sekali lagi pintu rahmat akan ditutup, pintu kebaikan, pintu kemuliaan, jalan keluar pun kita tidak akan bisa melihatnya, walaupun jalan keluar ada di hadapan kita. Agar kita bisa keluar dari musibah, agar kita bisa keluar dari bencana, agar kita keluar dari penyakit ini. Apa caranya? Kata Allah, walladzina jahadu fina. Berjuanglah kalian karena Allah, berjuanglah kalian karena mencari keridhaan Allah, berjuanglah kalian dalam rangka mentaati Allah. Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan bukan satu pintu keluar, tetapi banyak pintu keluar yang akan dibuka oleh Allah. Sehingga kita, kalau satu pintu kesulitan kita alami, Allah akan buka pintu kemudahan yang lain. Satu kesulitan kita dapatkan, Allah akan bukakan pintu kemudahan. Itu janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.